Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Saya mengajak Anda untuk mengambil inspirasi hidup dari bacaan minggu ini, yaitu Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan misa hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7, yaitu tentang nubuat hamba Tuhan. Hal ini kemudian diperkaya dan dipenuhi dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maka dalam renungan harian Katolik ini, mari kita temukan inspirasi-inspirasi hidup dari bacaan misa hari ini. Inspirasi yang pertama kita dapat menemukannya dari kitab Yesaya bab 42 ayat 2, di mana digambarkan tentang hamba Allah. Ia tidak berteriak dan tidak menyaringkan suaranya. Itu kemudian dikenapi dalam terang Injil yang diungkapkan oleh Yesus sendiri sebagai seorang hamba yang rendah hati. Ia justru masuk dalam antrian orang-orang berdosa dan rela untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka inspirasi hidup kita tidak lain adalah, baiklah kita hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan, bukan hidup untuk mencari pengakuan, yang kadang-kadang justru melelahkan kita sendiri. Maka hidup beriman itu bukan soal tampil cemerlang, tetapi lebih ringan apa dilakukan dengan kerendahan hati dan menurut inspirasi-inspirasi dari kitab yang tadi kita kutip, kitab Yesaya bab 42 ayat 2 yang berbunyi, ia tidak berteriak dan tidak menyaringkan suaranya. Maka apa yang dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari dari inspirasi tadi? Yang pertama, kita tidak perlu selalu membela diri, membuktikan diri, atau ingin terlihat paling rohani. Ini bisa menjadi topeng orang-orang yang mau tampil excellent, baik dalam bidang rohani pun dalam bidang-bidang hidup duniawi biasa. Dan ini justru sering menjebak diri dalam keruwetan hidup untuk mau tampil excellent dan akhirnya malah kelelahan sendiri. Tidak demikian dengan inspirasi dari kitab Yesaya tadi. Ia tidak berteriak, tidak menyaringkan suaranya, dan itu dipenuhi dalam diri Yesus yang mau masuk dalam antrian orang-orang yang sederhana yang menyerahkan keselamatan dirinya melalui pembaptisan Yohanes Pembaptis. Itulah salah satu inspirasi hidup dalam perayaan Ekaristi Pesta Pembaptisan Tuhan minggu ini. Inspirasi yang kedua, saya mengajak Anda untuk melihat bahwa di dalam kasih itu ada kekuatan yang menghidupkan, bukan kekuatan yang mematahkan, tetapi menguatkan. Itulah yang kemudian dilanjutkan tentang gambaran hamba Allah yang rendah hati. Tadi kita mengambilnya ayat 2, sekarang kita mengambilnya ayat 3. Yesaya bab 42 ayat 3 yang berbunyi demikian. Bulu yang patah tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia tidak menghakimi orang-orang berdosa, tetapi justru masuk dalam antrian orang-orang berdosa yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, inspirasi yang dapat kita temukan adalah orang beriman itu dipanggil untuk menjadi ruang yang aman bagi orang-orang yang mengalami kelelahan.
Kalau demikian, apa yang dapat kita lakukan secara praktis dalam hidup kita? Misalkan dalam keluarga, kita beri ruanglah pada anggota keluarga yang mungkin sedang mengalami kegagalan. Tidak cepat-cepat menghakimi mereka, tidak cepat-cepat kemudian menyalahkan karena proses-proses yang mereka lakukan sebelumnya yang mungkin kita anggap tidak sempurna. Juga dalam pekerjaan, baik kalau kita tidak mudah untuk menekan bawahan. Baiklah kalau kita tidak mudah untuk memberikan penilaian yang terlalu cepat. Dalam gereja kita pun juga bisa berlaku yang sama, tidak mencap terlalu cepat dengan berkata mungkin kurang rohani, salah jalan, ataupun juga mungkin kurang iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini merayakan pesta pembaptisan Tuhan, kiranya juga mengingatkan akan baptis kita. Baptis yang kita terima itu bukan membuat kita menjadi lebih keras, tetapi baptis yang kita terima adalah baptisan yang membuat kita menjadi lebih penuh belas kasih dan lembut hati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Maka dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang hari ini mengingatkan kami akan wajah putramu yang lemah lembut dan rendah hati, serta setia pada kehendakmu untuk menyelamatkan banyak orang. Seperti Yesus yang rela turun ke sungai Yordan untuk dibaptis, ajarilah kami untuk tidak mencari pujian, tidak haus pengakuan, melainkan setia melakukan kehendak-Mu dalam hal-hal kecil setiap hari. Engkau tidak mematahkan buluh yang patah, Engkau tidak mematahkan hati yang remuk redam, Engkau tidak memadamkan sumbu yang pudar, Engkau tidak memadamkan hati yang sedang sedih. Maka lembutkanlah hati kami ya Bapa, agar kami tidak melukai dengan kata-kata, tidak menghakimi dengan sikap, dan tidak menutup pintu harapan bagi mereka yang sedang lemah dan jatuh. Semua ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.